Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ahmad Rosidur Hidayat dengan NIM 22040274066 selaku mahasiswa S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan topik problematika berbangsa dan bernegara dengan narasumber kita yaitu Kak Ani yang ada di sebelah kanan saya. Selamat sore Kak Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, alhamdulillah. Untuk saat ini Kak Ani kesibukannya sebagai apa Kak? Untuk saat ini kesibukan saya sebagai guru pengajar di MI kelas 4 khususnya. Oh, kelas 4. Selain itu, selain sebagai guru, saya juga sebagai pustakawan, yaitu pengelola di perpustakaan MI juga. Iya, iya. Kak Ani kan udah itu kan lulusan dari Universitas Islam Negeri Surabaya kan. Nah, Iya. bagaimana sih Kak pengalamannya selama duduk di bangku perkuliahan itu? Oke, bentar saya luruskan sedikit. Saya lulusan Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Iya. Pengalaman saya ketika kuliah kemarin, ya kan saya kuliahnya di jurusan sejarah. Jadi saya banyak belajar tentang sejarah, khususnya sejarah Islam. Di situ kan dipelajarikan banyak. Ada sejarah Islam, ada juga sejarah umum. Terus sejarah Indonesia, maksudnya juga dipelajari. Kemudian tradisi, adat istiadat itu juga dipelajari. Nah, selama kuliah kemarin saya juga ikut di LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Jadi semacam medianya fakultas. Kan ada yang medianya kampus, ada LPM kampus, ada LPM fakultas. Nah, saya bergabungnya di LPM fakultas, khususnya namanya LPM Kima. Jadi kami menyoroti beberapa aktivitas, berita, kegiatan yang ada di lingkup fakultas itu. Untuk KKN-nya dulu Mbak Ani mengajar di mana? Maksudnya mengajar itu magangnya di mana? Oh, kalau dulu saya tidak pakai magang, saya hanya KKN. KKN-nya di daerah Magetan. Oh, jauh ya dari Iya, lumayan itu. Pojok Jawa Berapa Timur. bulan untuk KKN? Sekitar 1 bulan di sana. Oh, lumayan ya, 1 Iya. bulan. Baiklah, berikut serba-serbi tentang Kak Ani. Sebelum itu perkenalkan saya untuk membacakan biodata dari Kak Ani. Daftar riwayat hidup, nama lengkap Kak Awaliyah Ramadhani S. Hum, atau nama akrabnya yaitu Kak Ani. Lahir di Sidoarjo 3 Januari 1998. Usia saat ini yaitu 25 tahun. Alamat Dusun Busuk, Desa Jabaran, Kecamatan Balongundo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pekerjaan saat ini yaitu sebagai guru MI kelas 4 dan pustakawan. Riwayat pendidikan SDN Jabaran, SMPN 2 Krian, SMA Al-Islam Krian, dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Untuk pengalaman yang pernah ditempuh Kak Ani yaitu sebagai sekretaris lembaga pers mahasiswa Kima. Baik, langsung saja kita lakukan sesi wawancara tentang problematika berbangsa dan bernegara. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa yang Kak Ani ketahui tentang problematika berbangsa dan bernegara? Oke. Apa yang saya ketahui tentang problematika Berbangsa dan bernegara. Kalau dari kata-katanya berarti kan problematika bahkan permasalahan yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Ini cakupannya di pemuda atau anak-anak atau seluruhnya? Mungkin untuk saat ini mungkin kita bahas seluruhnya aja. Nanti seluruhnya. Habis itu mengerucut ke yang pemuda. Oke. Problematika berbangsa dan bernegara. Beberapa permasalahan yang ada di lingkungan kita. Yang pertama yang saya ketahui itu adalah banyak dari kita yang apatis, tidak peduli dengan pemerintahan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar.
Terus habis itu lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan umum. Kemudian yang sekarang lagi gandrungnya, anak-anak lebih menyukai budaya luar daripada budaya kita sendiri. Nah, itu yang beberapa permasalahan yang menurut saya cukup menjadi perhatian bagi kita. Lanjut aja. Udah pertanyaan. Oh, pertanyaan saya? Iya. Oh iya. Oke, bentar. Terus yang kedua, bagaimana menurut Kak Ani tentang perbedaan generasi muda era 1990 dengan era masa kini atau generasi milenial saat ini? Oke, perbedaan antara generasi tahun 90-an dengan tahun sekarang ya. Kalau setahu saya sih, kalau tahun dulu, tahun 90-an itu para pemuda masih gimana ya, masih semangat-semangatnya berjuang gitu loh. Kan kayaknya masih jarak antara merdeka, perjuangan itu masih ada masih gitu loh. Berdekatan. Jadi mereka masih semangat untuk berjuang, membela negara itu masih banyak. Jadi pada tahun itu kan banyak sekali kejadian atau peristiwa-peristiwa pemberontakan yang mengatasnamakan cinta negara kan. Oh, iya. Nah, kalau sekarang itu tadi anak muda sekarang lebih tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan bangsa kita. Mereka, oh ya wis lah, itu bukan urusan saya karena itu urusan pemerintah, wis cek diurus pemerintah dewe. Nah, itu kalau setahu saya kalau pemuda sekarang mereka lebih tidak peduli, entah itu mereka tidak peduli itu nggak tahu atau mereka memang nggak ngurus. Nah, itu yang perlu kita kaji. Masuk ke pertanyaan ketiga. Oh ya, bagaimana menurut Kak Ani tentang menyikapi problematika berbangsa dan bernegara? Menyikapinya bagaimana? Cara kita menyikapi problematika, gimana ya? Ini cara menyikapi problematika, yaitu tadi kita sebagai pemuda kita harus peka terhadap permasalahan negara. Kalau kita bicara negara kan terlalu tinggi loh. Ya, terlalu luas. Kita ambil dari lingkungan sekitar kita sendiri, dari lingkungan rumah. Apakah kita sudah berpartisipasi dengan desa, paling kecil RT lah? Apa kita sudah ikut terjun di sana, ikut membantu? Nah, itu cara menyikapinya ya mulai dari bawah, mulai memperbaiki diri, memperbaiki hubungan sosial dengan lingkungan yang paling kecil dulu. Itu nanti termasuk pada introspeksi diri sendiri. Nah iya betul, introspeksi diri sendiri. Kemudian kalau dirinya sudah baik kan nanti kedepannya juga bisa mengajak temannya untuk menjadi yang baik juga. Gitu kalau menurut saya. Terus ini pertanyaan keempat Mbak, masuk ke budaya asing ya. Nah, bagaimana menurut Kak Ani tentang masuknya budaya asing kayak budaya K-pop atau mungkin idol-idol Eropa yang lain yang notabene itu lebih diminati generasi muda sekarang daripada generasi muda saat itu. Maksudnya yang notabene itu mereka itu lebih sering menyukai budaya luar daripada budaya lokal Indonesia. Iya. Ini kalau bicara itu memang agak susah ya. Susah. Saya sendiri pun ya kalau ini disuruh milih lebih suka yang luar. Kenapa? Karena budaya luar dari musik, terus ada pakaian, makan kan itu dikemas dengan menarik toh. Nah, dikemas dengan menarik, kita sebagai pengguna istilahnya kan lebih, oh ini loh bagus. Nah, bahkan anak kecil pun kalau disuruh milih pasti milih budaya luar, budaya luar yang terlihatnya bagus, terus menarik dan mudah dipelajari itu. Coba sekarang anak-anak kecil pasti lebih tahu tariannya Blackpink daripada tariannya tradisional kan. Nah, itu kenapa? Karena lebih umum, yang sering mereka ketahui, yang mereka lihat ya Blackpink, bukan tarian tadi. Terus habis itu
tentang tradisi. Kemarin ada pengalaman ketika saya ngajar di kelas 4, itu ada materi tentang kearifan lokal. Nah, itu ternyata anak-anak banyak yang nggak tahu tentang tradisi kita. Bahkan kayak nggak kenal mitoni, tingkepan yang harusnya kan umum kan di desa. Nah, itu mereka nggak tahu. Apa Bu tingkepan Ibu? Nah, itu permasalahannya. Nah, gimana caranya supaya anak-anak zaman sekarang, pemuda itu lebih menyukai budaya kita daripada budaya luar. Nah, itu peran kita sebagai pemuda untuk bagaimana caranya mengemas budaya tadi, terus habis itu makanan tadi supaya lebih ringan, lebih mudah diterima oleh anak muda. Kan anak muda itu lebih senang dengan hal yang sesuai tren. Trennya sekarang apa? Misalkan sekarang trennya makanannya lagi hits, berarti mungkin bisa pecel dibuat yang lebih kemasannya lebih menarik, kan lebih istilahnya ya menggugah selera, terus instagramable, enak buat diupdate status. Nah, itu caranya supaya estetik. Nah, iya betul, anak muda kan suka yang estetik biar bisa diposting di status media sosial. Nah, iya betul. Caranya gimana itu supaya berarti untuk menyesuaikan budaya lokal ya harus menyesuaikan dengan tren masa kini. Nah, iya. Bukan berarti menghilangkan nilai budayanya, tetapi nilai budayanya tadi dikemas, disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Kalau misalkan tren baju mungkin sudah lebih baik ada yang batik di model seperti gaun yang bagus, gak hanya sekedar itu tok, kan sudah ada sekarang. Makanan juga sudah mulai itu. Tinggal yang tradisi itu yang kurang. Banyak tradisi yang sudah tidak dilakukan oleh masyarakat. Misalkan contohnya tradisi ini kupatan. Nah, untuk lebaran. Iya, kupatan untuk lebaran. Nah, itu kan tidak semua orang tahu. Cara membuat kupat aja nggak tahu. Nah, betul. Saya sendiri tidak tahu cara membuat kupat itu gimana. Nah, itu tradisi itu sudah lama tidak dipakai. Akhirnya apa? Anak-anak sekarang pun tidak tahu apa isi kupatan itu. Nah, itu cara perlu digali lagi cara untuk memperkenalkan kepada anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang. Itu kalau menurut saya. Terus pertanyaan kelima nih, Mbak. Okay. Bagaimana peran ideologi dan dasar negara dalam menyikapi problematika kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana penerapan ideologi dan dasar negara dalam menyikapi problematika kehidupan berbangsa bernegara? Mana ya? Ideologi dan dasar negara sebenarnya itu mempunyai peran yang penting ya. Nah, bagaimana penerapannya itu? Yaitu tadi gimana ya? Pembiasaan sikap-sikap yang berkaitan dengan Pancasila, misalkan saling tolong menolong, itu mungkin. Habis itu kekeluargaan, musyawarah. Nah, itu perlu ditegakkan lagi, perlu diterapkan lebih lagi. Tidak hanya sekedar Pancasila ada nilai kemanusiaan, ada nilai keadilan, ada nilai musyawarah di dalamnya. Nah, nilai-nilai tadi misalkan diterapkan dengan baik, nah mungkin bisa jadi itu bisa memperbaiki problematika berbangsa dan bernegara. Contohnya misalkan dalam hal musyawarah. Kalau di Pancasila kan kita diajarkan kalau ada sebuah permasalahan kita lakukan musyawarah. Kalau musyawarahnya tidak bisa, tidak selesai, kita lakukan voting. Nah, kalau sekarang kan ya memang musyawarah, cuma esensi musyawarahnya masih kurang. Mereka ada yang
gak terima, kemudian saya gontok-gontokan, terus terjadi akhirnya permasalahannya tidak terselesaikan. Malah menimbulkan masalah. Nah, betul. Niatnya Mencari solusi malah menimbulkan masalah. nah, betul itu sekali. Jadi kalau misalkan nilai-nilai dari Pancasila tadi diterapkan, pasti akan bisa menyelesaikan problematika. Berhubung sekarang penerapannya belum sepenuhnya dilakukan, nah jadi masih banyak problematika yang terjadi yang menjadi PR bagi kita. Berarti untuk penerapan tentang ideologi dan dasar negara dalam menyikapi problematika kehidupan berbangsa dan negara ini perlu ditingkatkan ya Mas? Iya, perlu ditingkatkan. Kita mulai dulu dari lingkungan yang paling bawah, dari keluarga lah, paling mudah dari keluarga dulu. Kita perbaiki dulu dari keluarga, habis itu di desa. Kalau kita bicara negara terlalu tinggi, menurut saya terlalu luas. Karena posisi kita pertama kita hanya penduduk, kemudian dengan sebagai mahasiswa, memang mahasiswa mempunyai peran penting sebagai apa, agent of change. Nah, itu juga mempunyai peran, cuma kan belum sampai ke arah jauh negara sana, cuma bisa merubah tapi dari bawah dulu gitu. Nah, ini pertanyaan nomor 6 nih. Bagaimana keterkaitan generasi muda itu sebagai agent of change atau agent perubahan dan agent of control atau agent pengontrol dalam mengatasi problematika berbangsa dan bernegara? Keterkaitan antara generasi muda sebagai agent of change, maksudnya agent of change itu agen perubahan dalam membentuk perubahan yang ada. Misal ada permasalahan di masyarakat, ya generasi muda itu yang membuat perubahan tentang mungkin menjadi solusi tentang masalah tersebut. Iya. Kalau agent of control? Mungkin seperti pengendalian sosial di dalam suatu lingkungan. Iya. Pengendalian sosial masyarakatnya. Iya. Keterkaitan antara generasi muda sebagai agent of change dan agent of control. Ya, banyak keterkaitannya. Sangat berkaitan karena tadi pemuda, generasi muda, mereka lagi berkobar-kobarnya semangatnya. Pasti mereka punya banyak ide, punya gagasan yang sangat ya itu yang dapat membantu perkembangan bangsa dan negara. Iya, betul. Mereka punya gagasan, punya ide untuk kemajuan bangsa. Nah, keterkaitannya sangat besar. Kalau di lingkungan kuliah kan sangat digembur-gemburkan itu agent of change, agent of control mahasiswa. Tapi setahu saya kemarin kalau kuliah itu memang sangat bersemangatnya ada yang ini menyeleweng. Nah kan, iya itu. Meskipun mereka sebagai agent of change juga harus ada ininya dulu, batasannya. Iya betul, ada batasannya. Mereka berperilaku juga ada batasannya sesuai aturan, tidak semena-mena. Kembali lagi, kalau mahasiswa tadi sebagai agent of change harusnya juga menerapkan ideologi dasar negara tadi. Mereka juga harus paham dulu apa sih yang harus dia lakukan untuk negara itu loh. Pertama untuk apa, bagaimana caranya. Jadi tidak sembarangan misalkan demo nggak masalah kan. Demo itu salah satu cara untuk menulirkan pendapatnya, salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat atau aspirasinya. Nah, tapi kan dalam demo itu ada aturannya kan? Ya, ada aturannya. Terus jadi nggak sengawur iku kalau demo itu. Jadi meskipun dia sebagai agent of change juga harus memahami ideologi dan dasar negara tadi. Jadi ketika mereka melakukan demo atau menyalurkan aspirasinya tadi sudah sesuai dengan jalannya yang benar, tidak menyalahi aturan. Kalau misalkan sudah benar, pasti orang petinggi pun ya juga merespon. Kalau
dia caranya salah, bukan mendapatkan respon, malah mendapatkan teguran. Tujuannya mau apa jadinya tidak tercapai, itu kalau menurut saya. Berarti semua yang harus dilakukan itu harus berpedoman pada ideologi dan dasar negara. Iya Kembali betul, lagi, ya. iya kembali lagi pada penerapan ideologi dan dasar negara, karena ya itu tadi, ideologi kan, dasar negara kan apa ya, pedoman bernegara kan. Jadi apapun yang dilakukan dalam negara juga seharusnya juga berkaitan atau berpedoman dengan ideologi kita, Pancasila. Oke. Oh, ya. Pertanyaan tambahan nih Mbak. Iya. Kan tadi kan menyinggung tentang budaya asing kan Mbak. Nah bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam menggerakkan itu atau ibaratnya mensosialisasikan kegiatan budaya-budaya lokal? Peran pemerintah, dalam mensosialisasikan budaya lokal. Oke. Mungkin bisa dilakukan seperti ini, pameran budaya. Pameran budaya tidak hanya di pusat kota saja, di pelosok-pelosok. Di pelosok, pertukaran budaya kan bisa. Kalau misal itu kan di dalam lingkungan umum. Kalau misalkan di lingkungan sekolah bisa ada pentas seni, porseni kayak gitu. Terus habis itu kalau di lingkungan sekolah mungkin bisa ini dimasukkan di pembelajarannya. Kurikulumnya ya? Kurikulumnya dimasukkan di kurikulumnya ada. Kalau sekarang memang sudah ada sih di kurikulum 13, kurikulum Merdeka ada yang namanya P5, itu juga bisa dimasukkan itu budaya sekitar. Terus habis itu selain budaya juga bisa dimasukkan ini potensi dari daerah sekitar. Potensi tentang budaya lokal ya. Iya, jadi anak-anak lebih tahu, oh daerah ini itu penghasilnya ini loh, daerah ini penghasilnya ini, dimanfaatkan untuk ini. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar tahu, tapi juga memahami cara memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Terus bagaimana itu cara menangkal derasnya arus globalisasi terutama di bidang budaya yang dari luar agar bisa terfilter gitu, yang bagus-bagus saja yang masuk ke Indonesia. Atau mungkin dimulai dari pengontrolan media sosial. Iya, mungkin bisa pengontrolan media sosial memang bisa sih, tapi agak susah karena ya itu tadi anak-anak pegangnya HP tiap hari. Tiap hari. Gak bisa lepas ya Mbak. Iya. Dan konten-konten media sosial kan lebih ke ini luar ya. Budaya-budaya luar. Jadi caranya ya kita harus menyikapi diri kita sendiri, selektif memilih, oh ini cocok buat kita, ini enggak. Dan itu tidak hanya untuk kita sendiri, untuk anak-anak, untuk orang sekitar juga kita berperan untuk mengedukasi mereka. Mana yang cocok buat kita, mana yang enggak, itu juga harus diedukasi. Karena kita yang paham bertanggung jawab memberitahu kepada mereka yang belum paham gitu kalau menurut saya. Nah sekarang kan itu ya Mbak, itu gembar-gembarnya berita hoax. Yang biasanya itu keterkaitannya sama media sosial. Yeah. Nah bagaimana tips dari dengan untuk menangkal berita hoax? Dalam arti menangkal itu memilih dan memilah itu sebelum kita membarluaskan informasi tersebut. Ya, itu kaitannya dengan literasi digital. Oh ya, literasi digital. Literasi digital. Ya memang lagi itunya kan sekarang adanya ini langsung di-share tanpa dibaca dulu, padahal isinya tidak sesuai dengan judulnya. Cara kita mengetahui berita itu hoax atau tidak. Cara mengetahui berita itu hoax atau tidak. Pertama, kita baca dulu. Kita baca dulu berita tadi, kita baca baik-baik apakah benar. Kemudian riset lagi dan lagi, tidak hanya sekali dapat info kemudian di-share, tapi kita harus cari info lagi, apa benar ini. Kita cari info lagi, cari riset lagi apakah dia sudah betul atau ada perbedaan antara artikel satu dan artikel lain. Itu juga perlu dikaji, perlu dibaca dulu. Jadi tidak
serta-merta oh ini beritanya menarik langsung di-share, atau oh tentang Pak ini aku gak seneng Pak Iki langsung di-share. Nah, itu yang perlu kita ini kurangi supaya budaya hoax itu tidak terlalu terjadi di ini diri kita. Kalau yang sering itu kan ini apa di grup WA keluarga, Ya, nah itu mereka langsung tiba-tiba share oh iki berita ini berita sing ngawur gak jelas, itu kita juga harus mengedukasi mereka untuk tidak dengan mudah membagikan info yang belum tentu kebenarannya, itu kan bisa menyesatkan pembaca juga, merugikan juga sama pembacanya. Jadi selain kita memperbaiki diri kita juga berkewajiban untuk mengedukasi orang lain bahwa kalau misalkan ada info tidak harus langsung di-share, dicermati dulu, ditanyakan dulu, di-riset dulu apakah berita itu sudah betul atau tidak. Kalau misalkan meragukan atau terjadi perbedaan yang sangat berbeda antara artikel satu dengan artikel lain, sebaiknya tidak perlu di-share dulu, nunggu apa? Informasi resmi, ya betul. Nunggu informasi resmi lagi supaya pembaca tadi tidak tersesat gitu. Berarti nanti tetap berpengaruh, tetap berpacuan terhadap situs-situs resmi dari mungkin pemerintah atau mungkin dari pembuat artikelnya, seperti itu ya, Mbak? Iya betul. Yang terpercaya maksudnya. Iya, kita lihat dulu artikelnya dari mana, apakah dia dari situs resmi. Kalau dari situs resmi ya mungkin bisa dipercaya. Kalau hanya sekedar berita dari satu artikel ke artikel lain, kan itu bisa jadi subjektivitas penulisnya kan. Iya, apalagi kalau diteruskan gitu ya, Mbak. Nah iya itu nggak tahu itu dari siapa. Nah tiba-tiba diteruskan berkali-kali, itu nggak jelas itu maksudnya dari siapa, infonya benar apa enggak. Jadi untuk kesimpulannya nih, Mbak, kesimpulan terhadap menghadapi problematika berbangsa dan bernegara, menurut jenengan itu bagaimana sih, Mbak? Menurut saya untuk mengatasi problematika kehidupan berbangsa dan bernegara itu yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Terus itu ini, kalau diri kita sudah baik, kita bisa menularkan energi baik itu ke orang lain. Selain memperbaiki diri dalam hal sikap, kita juga harus memperbaiki di dalam pengetahuan. Kita tidak boleh sudah selesai, oh saya sudah tahu ini, sudah berhenti. Tidak bisa seperti itu. Kita harus terus belajar, terus mencari informasi tentang negara, tentang masyarakat luas. Intinya kita tidak boleh tertutup dengan pengetahuan. Kita harus terbuka dengan pengetahuan dan belajar untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Tidak, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Kita harus tetap mementingkan kepentingan umum. Itu kalau. Jadi menaruh kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri. Iya betul, menaruh kepentingan umum di atas kepentingan. Iya betul. Oh iya. Jadi mungkin dari Kak Ani ada closing statement tentang problematika ini, tentang menghadapi problematika ini gimana? Itu tadi, tetap semangat untuk membuat perubahan. Terus itu jadilah orang yang dapat memberikan pengaruh baik kepada orang lain. Iya betul. Sudah itu saja kalau dari saya. Dapat diulang lagi, Pak? Dapat menjadi pengaruh baik bagi orang lain dan menginspirasi orang lain supaya berperilaku baik. Itu. Baik, mungkin sekian wawancara yang dapat saya lakukan dengan Kak Ani. Ya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan saya yang kurang berkenan dengan Kak Ani ataupun pendengar,
Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, selamat sore semua. Terima kasih Kak Ani. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.